Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Berkah dalam. Dan bagaimana kabarnya? Baik, ya sehat. Ya. Oke. Pak Dus, sehat ya. Kita ucapkan terima kasih pada Pak Dus. Walaupun separuh lebih lansia tapi masih semangat, terutama S5 Bapak Sarjana ini. Sehat Pak Sarjana? Oke. Mau tahu usia beliau? Berapa Pak? 80 kurang 1 loh. 80 kurang 1. Masih semangat luar biasa. Juga untuk para pasutri yang berulang tahun pada bulan Mei ini, selamat pagi, berkah dalam. Piye wis kesel hidup bersama? Berapa yang paling lama usia pernikahan di antara Anda? Berapa? 43. Baru 43. Bapak Ibu? Kalah dhisik yo. Iya, siapa lagi yang lebih tua? 43, di atasnya 43? 56. 30. Apa? 56. Siapa 56? Aku gak teko kono, aku teko kene. Mau saya ajukan tanggal pernikahannya atau bulannya. Kalau Mei ya ikut sini, jangan di sana dong. Ya. Saya mau bertanya, selama sekian puluh tahun atau belasan pernikahan, ada enggak misteri dalam hubungan Anda sebagai suami istri? Ketika menjadi orang tua bersamaan, ada misteri-misteri hidup Anda? Ada? Bagus. Nah, saya mau mengawali ini saudara-saudari yang terkasih dengan pembicaraan Injil. Injil hari ini Minggu Paskah yang ke-6. Mulai minggu lalu kita mendengarkan bagaimana khotbah perpisahan Yesus untuk mempersiapkan para muridnya. Setelah Paskah dia naik ke surga. Berarti Paskah itu adalah misteri. Misteri Paskah adalah juga sekaligus misteri kehidupan. Misteri kehidupan Anda sebagai suami istri banyak dijelaskan dengan misteri Paskah. Mengapa saya mengatakan misteri? Kita akan semakin diberi anugerah untuk memahami dan akhirnya mempercayai siapa itu Yesus, bagaimana dia, berasal dari mana, dari atas. Bahwa sebentar lagi dia akan kembali kepada Bapaknya. Itu semua adalah misteri yang tidak bisa dijawab langsung oleh jawaban yang berasal dari dunia. Karena dia berasal dari atas. Untuk memahami itu saudara-saudari, kita harus menerima anugerah. Mengapa Anda menjadi orang Katolik mengimani ini semua? Karena sebenarnya baptisan itu menunjukkan dan menjelaskan anugerah itu. Mengapa peristiwa perkawinan harus disatukan lebih dahulu dalam sakramen perkawinan? Kalau kita ngomong sakramen, berarti apa? Dan bagaimana menghidupi dengan sakramen gereja? Mari saya mau mengantar pembicaraan kita dengan apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Misteri Paskah adalah misteri kehidupan. Yesus yang kembali kepada Bapaknya, ya, bentar lagi kembali kepada Bapaknya, akan datang kembali kepada orang-orang yang mengasihinya. Seperti yang terjadi dalam pengalaman iman seorang Maria Magdalena. Masih ingat?
Maria Magdalena lah yang pertama-tama mengalami perjumpaan itu. Sampai-sampai Maria Magdalena waktu itu dia seperti tertutup matanya toh, mengenali Yesus, dipikir siapa? Ya Mas Naryo tukang kebun. Ya, lihat bahwa Yesus yang kembali ke Bapaknya akan datang kembali kepada orang-orang yang mengasihinya. Maka tadi dalam Injil Yesus mengatakan apa? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu berarti tinggal dalam firman-Ku. Orang yang berpegang pada firman Tuhan karena dia mengasihi. Dan nantinya bersama dengan Bapaknya, Sang Putra, Tuhan kita ini akan bersemayam di dalam mereka. Saya mau mengulas sedikit tentang ini saudara-saudari yang terkasih. Orang yang mencintai Yesus akan menuruti firman-Nya, memegang perintahku dan melakukannya, tadi katanya. Jadi setiap orang yang mengasihi Yesus akan berusaha tinggal, berpegang, menepati hidup dalam firman-Nya. Siapa yang berpegang pada firman Tuhan ini, dia nantinya akan menjadi kenisah Tuhan. Yesus sendiri dan Bapaknya akan tinggal dan bersemayam dalam orang itu. Mengapa? Sampai harus tinggal, berada, bersemayam dengan orang itu. Karena kasih yang sejati selalu berusaha menghendaki persatuan. Ayo Bapak Ibu puluhan tahun. Kalau kasih sejati itu menghendaki selalu bersama enggak? Menjelaskan. Lalu tinggal bersama. Itu kasih sejati, selalu menghendaki persatuan dan tinggal bersama. Oleh karena itu, misteri Paskah adalah misteri kehidupan iman itu sendiri. Bapa dan Putra akan tinggal. Maka tadi saya mengatakan akan kembali kepada orang yang percaya mengasihi Tuhan itu. Akan bersemayam di dalam orang itu. Yesus dan Bapaknya akan bersemayam dalam orang itu. Hati orang yang mengasihi Allah, mengasihi Yesus menjadi rumahnya Allah sendiri. Rupanya seperti itu misteri Paskah, misteri kehidupan iman kita. Di sanalah orang dapat berjumpa dengan Allah dan dapat menyembah Dia dalam roh kebenaran. Tadi disebutkan begitu. Dengan demikian, tidak membutuhkan lagi tempat dan ruang untuk berdoa. Ketika orang mengalami persatuan dengan Allah, di mana Bapa dan Putra bersemayam di dalam dirinya, dia tidak lagi membutuhkan kehadiran fisik. Itu. Nah, Yesus menjelaskan ini semua kepada para muridnya yang sebentar lagi dia akan pergi kepada Bapa, tapi akan kembali. Kalau kamu berpegang pada firman-Ku, Bapa dan Aku tinggal bersama kamu. Ojo ragu-ragu, ojo khawatir, ojo gentar. Kamu tidak lagi membutuhkan kehadiran fisik. Karena ada roh yang nanti akan diutus. Setelah naik ke surga kemudian hari raya apa? Pentakosta. Kalau udah mengalami anugerah Roh Kudus,
kehadiran fisik itu menjadi tidak penting lagi, tidak harus. Maka para murid dikuatkan untuk itu. Lah untuk memahami itu bagaimana? Akan dikirim kepadamu roh yang akan mengingatkan kembali, menjelaskan kembali apa yang dikatakan Tuhan. Tidak mudah Injil Yohanes ini. Saya berusaha mencari pengalaman-pengalaman hidup kita yang menjelaskan misteri ini. Kembali tadi pada waktu pengantar, orang yang tahu akan ditinggal itu rasanya gimana? Apalagi tidak sedikit pengalaman kalau pasangannya ada di ruang ICU. Kita tahu berapa hari kemudian pasti, atau diagnosa, tinggal berapa bulan atau berapa tahun, apa yang Anda rasakan? Ya, benar? Lalu ada cerita, ketika sudah ditinggal orang yang kian lama bersama-sama, dan 40 hari dia selalu menangis, entah bapak entah ibu, tapi paling banyak saya alami adalah seorang ibu. Aduh Romo, kok rasane ono wae sih, maksudnya almarhum bapaknya. Neng dapur, yo rasane kok ngetutne aku. Mengerti maksud saya? Dan dia menangis. Merasakan masih dalam konsep kehadiran fisik. Paham? Lalu ketika misa-misa arwah, sampai pada 1000 harinya, pengalaman itu tidak terdengar lagi dari dia. Ketika dia duduk di ruang tamu, di situ ada foto pasangannya. Tidak lagi menangis, tapi tersenyum. Kalaupun kemudian keluar titik-titik air, bukan titik-titik hujan, dia tersenyum. Ketika ditanya anaknya, ibu bagaimana? Bapak wis apik. Ibu enggak merasakan seperti dulu. Neng dinendi kok rasani bapak ono. Tidak penting lagi. Dimanapun bapak masih bersama ibumu. Apa yang menjelaskan itu? Karena di foto itu di sampingnya adalah salib. Kok bisa ibu? Ibu sembahyang, ibu misa, Roh Kudus menjelaskan dengan firman-Nya, benar. Akhirnya tidak lagi mengalami kehadiran fisik, membuat damai. Maka tadi Tuhan berkata, jikalau Bapa dan Putra bersemayam di dalam orang itu, dia akan mengalami damai yang luar biasa. Maka para murid akhirnya dipersiapkan. Kalaupun sekarang aku akan mau pergi, kamu tidak perlu takut, gak perlu gentar lagi. Aku akan datang kembali dan bersama Bapakku yang di surga, aku akan tinggal di dalam dirimu. Maka kemudian saya jadi ingat, ketika seorang bapak akan pergi, meninggalkan anaknya cukup waktu lama, anaknya menangis. Pengennya bapak selalu ada. Malam hari ada yang menceritakan, membuat dongeng, baru sabubuk. Lalu bapak itu berpesan apa? Nah, ini loh foto nih bapak. Ya toh? Bapak selalu ada bersama kamu. Nih, tempelkan yang ini dodomu. Rasakan. Kalau bapak ada di luar kota, bapak gak jauh, ada di sini. Sakramen gereja, Anda melihat apa? Anda mengalami apa? Kehadiran fisik? No. Siapa yang menjelaskan ini semua? Roh Kudus.
Dan Anda pulang dari gereja dengan damai. Karena apa? Diri kita, orang baptis di Katolik ini, mengalami kehadiran Bapa dan Putra. Menjelaskan Injil hari ini tentang misteri Paskahnya, misteri kehidupan iman bagi orang Katolik, sangat menjelaskan. Berkat Tuhan menyertai kita.